Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Bapak I Permana STMT dan juga teman-teman semua yang menonton. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan dan mempresentasikan topik mengenai peran pemerintah daerah Kota Padang dalam ekonomi hijau. Jadi materi ini kami susun tidak hanya berdasarkan studi literatur, tetapi juga hasil observasi kami langsung ke Bapeda Cabang Kota Padang, khususnya terkait bagaimana agenda ekonomi hijau direncanakan dan diintegrasikan ke dalam RPJMD serta tantangan implementasinya di lapangan. Sebelum kita masuk ke dalam materi, saya akan menjelaskan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Afriali Cahaya Pratama. Lalu ada teman saya Afzan Rahmat Pratama, Alexa Reva Anggela, Elsa Dwi Septiana, Fatia Mareta, dan Nurul Fatia Azika. Baik, sebelum ke materi yang lebih pokoknya, kita harus tahu dulu apa itu ekonomi hijau. Jadi ekonomi hijau itu sendiri merupakan suatu model pembangunan daerah maupun nasional yang menekankan kepada pertumbuhan ekonomi tanpa merusak lingkungan, yang lebih kepada aktivis atau pro lingkungan. Jadi fokus utamanya itu sendiri mengenai bagaimana nanti sumber daya diefisiensikan atau bagaimana kita tidak merusak lingkungan dengan pengurangan emisi karbon atau mengelola limbah yang berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan di satu sisi, dan perubahan perilaku masyarakat menuju konsumsi yang ramah lingkungan. Jadi kita harus tahu dulu bagaimana ekonomi hijau itu dalam pemerintahan daerah. Jadi dalam pemerintahan daerah, ekonomi hijau berarti bagaimana nantinya seluruh proses pembangunan, proses perencanaan, dan proses penganggaran ataupun kebijakan publik sampai akhirnya sampai kembali ke pelayanan masyarakat itu harus terintegrasi dengan prinsip rendahnya karbon dalam keberlanjutan dan tidak merusak lingkungan yang ada di daerah tersebut. Nah, selanjutnya yaitu materi mengenai integrasi ekonomi hijau dalam perencanaan daerah itu akan dijelaskan oleh teman saya Afzan. Kepada Afzan, waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan tentang integrasi ekonomi hijau dalam perencanaan daerah. Transisi ekonomi hijau di Kota Padang secara formal adalah dimasukkan ke dalam RPJMD dan dirumuskan lagi dalam rancangan RPJP Kota Padang 2025 sampai 2026 yang menekankan penguatan ekonomi hijau dan biru. Namun, temuan lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara perencanaan dan implementasi. Contoh, rencana pembentukan lembaga pengelolaan sampah tingkat RW sebenarnya relevan dengan ekonomi sekular. Namun, ekosistem pendukung seperti pemilihan, perilaku publik, dan rantai nilai daur ulang belum siap. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Nah, dari penjelasan Afzan tadi, kita juga bisa melihat beberapa masalah pokok yang ada di sana. Seperti integrasi ekonomi hijau pada dokumen perencanaan itu masih normatif, belum menjadi instruksi wajib bagi organisasi pemerintah daerah, atau program hijau sering berdiri sebagai pilot project yang bukan arus perencanaan lintas sektor. Kota Padang juga sebelum sepenuhnya menerapkan grand budgeting, padahal ini adalah cara utama mengikat agenda hijau dalam pemerintahan. Indikator rendah karbon antar OPD belum konsisten hingga terjadinya sulit monitoring. Lalu selanjutnya itu materi efektivitas kelembagaan dan koordinasi lintas organisasi pemerintah daerah oleh Alexa. Pada Alexa, waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu tentang efektivitas kelembagaan dan koordinasi lintas OPD. Kelembagaan menjadi titik terbesar dalam implementasi ekonomi hijau. Pokja rendah karbon Kota Padang sudah dibentuk, namun ada 3 alasan. Yang pertama, fungsi Pokja lebih banyak menjadi forum rapat, bukan pelaksanaan kebijakan. Yang kedua, OPD masih bekerja sesuai core bisnis masing-masing sehingga isu hijau dianggap tambahan. Yang ketiga, kapasitas teknis ASN dalam bentuk PBJ hijau, analisis lingkungan, dan mitigasi karbon masih sangat terbatas. Selanjutnya, program antar OPD itu tidak saling terhubung. Contohnya, program bank sampah dan budidaya maggot BSF tidak selaras dengan target pemilahan SAR-DLH, UMKM, dan kemacetan berjalan sendiri-sendiri. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Oh, baik, terima kasih kepada Alexa.
Selanjutnya yaitu tentang penganggaran efisiensi dan tantangan dalam PBJ hijau itu akan dijelaskan oleh Elsa. Kepada Elsa, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, masuk ke bagian tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa hijau atau PBJ hijau. eh, Belum berjalan optimal. Maaf. eh, Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa hijau atau PBJ hijau di Kota Padang. Pertama, kita lihat bahwa program PBJ hijau belum berjalan optimal. Ada 3 penyebab utama. SDM pengadaan belum sepenuhnya memahami standar pengadaan yang ramah lingkungan, lalu pasar penyedia produk hijau masih sangat terbatas, sehingga pilihan yang tersedia belum memadai. Dan yang ketiga, regulasi teknis terkait pengadaan hijau belum menjadi aturan yang bersifat mengikat atau beku, sehingga pelaksananya belum konsisten. Kedua, ada persepsi bahwa produk hijau cenderung lebih mahal. Akibatnya, demi efisiensi anggaran jangka pendek, pemerintah masih lebih memilih produk konvensional. Ini menunjukkan adanya trade-off antara efisiensi biaya dan keberlanjutan jangka panjang. Yang ketiga, kita juga menghadapi tantangan dalam aspek digitalisasi. Sistem padang mobile belum optimal, data yang tersedia belum diperbarui secara berkala. Kapasitas server masih rendah dan SDM digital juga terbatas. Dampaknya, proses monitoring terhadap program hijau menjadi tidak efektif. Jadi kalau kita rangkum, tantangan PBJ hijau di Padang bukan hanya soal anggaran, tapi juga menyangkut kapasitas SDM, kesiapan pasar, regulasi, dan dukungan teknologi. Ini jadi catatan penting untuk perbaikan ke depannya. Cukup dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Elsa. Selanjutnya yaitu partisipasi masyarakat UMKM hijau dan tantangan perilakunya yang akan dijelaskan oleh Fatia Marita. Kepada Fatia, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai partisipasi masyarakat UMKM hijau dan tantangan perilaku. Keberhasilan ekonomi hijau sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakat dan sektor usaha. Dalam temuan yang kami lakukan selama turun ke lapangan, dengan melakukan wawancara, kami temukan 4 hal. Yang pertama, UMKM hijau sudah dibina melalui EcoCraft, daur ulang, ekoenzim, dan budidaya maggot BSF. Namun, pasar produk hijau masih lemah sehingga pelaku usaha sulit berkembang. Yang kedua, ada partisipasi publik rendah dalam pemilahan sampah, bank sampah, dan program lingkungan karena masyarakat tidak melihat manfaat ekonomi lain. Lalu berikutnya, yang ketiga, banyak warga menjadi free rider atau tidak berpartisipasi tetapi menikmati hasilnya. Lalu yang terakhir, yang keempat, sektor swasta masih berperan kecil karena belum ada desain kemitraan hijau yang jelas. Sekian penjelasan mengenai partisipasi masyarakat UMKM hijau dan tantangan perilaku. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fatia Marita. Lalu selanjutnya yaitu hambatan struktural dan strategi serta hambatan struktural strategi percepatan versi keduanya yang akan dijelaskan oleh Nurul Fatia. Kepada Nurul Fatia, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang hambatan struktural dan strategi percepatan. Hambatan utamanya itu ada kapasitas SDM teknis rendah, partisipasi publik rendah, koordinasi lintas OPD lemah, ekosistem pasar hijau tidak stabil, dan digitalisasinya belum kuat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi percepatan. Yang pertama, menjadikan ekonomi hijau sebagai arus utama fiskal, bukan sekedar program sektoral, tetapi menjadi dasar penyusunan APBD dan target kinerja daerah. Yang kedua, menggeser fokus dari sosialisasi menuju rekayasa perilaku. Melalui insentif ekonomi, reward punishment, dan ekosistem pasar hijau nyata. Jika dua perubahan tersebut dilakukan, ekonomi hijau tidak lagi berhenti sebagai wacana kebijakan, tetapi benar-benar menjadi strategi pembangunan daerah yang terukur, operasional, dan berkelanjutan. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nurul Fatia. Jadi setelah kita membahas bagaimana tadi ekonomi hijau dan pemerintahan daerah, integrasi, efektivitas maupun hambatan yang terjadi tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa transisi ekonomi hijau di Kota Padang itu sebenarnya sudah memiliki arah yang jelas kebijakannya.
Cuma ya balik lagi bagaimana eksekusi dan implementasinya itu sendiri masih kurang kuat karena kapasitas SDM, koordinasi antar OPD, penganggaran belum berbasis green budgeting secara jelas, serta partisipasi dan juga bagaimana masyarakat terandil di situ masih rendah. Pemerintah perlu menjadikan ekonomi hijau sebagai arus utama pembangunan daerah, memperkuat kelembagaan SDM teknis, serta menciptakan insentif untuk mendorong perilaku dan aktivitas yang lebih ramah lingkungan. Nah, dari inilah referensi dari seluruh materi yang kami ambil, serta kami mengambilnya dari observasi langsung ke Bapeda Kota Padang. Demikian pemaparan dari kelompok 7 mengenai peran pemerintah daerah Kota Padang dalam ekonomi hijau. Berdasarkan analisis materi dan observasi langsung kami di Bapeda Kota Padang, terlihat jelas bahwa arah kebijakan sudah terbentuk. Namun balik lagi, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, implementasinya masih terhambat dari kapasitas kelembagaan dan lain sebagainya. Kami berharap temuan ini memberi gambaran objektif bagaimana tantangan ekonomi publik di tingkat daerah, sekaligus membuka ruang evaluasi kebijakan yang lebih realistis dan terukur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.